Siapa di sini yang cita-citanya pengen naik haji? Cuy, ternyata setelah gua cari tahu proses pendaftarannya, naik haji tuh nggak sesimpel kita daftar terus habis itu kita berangkat. Kita harus nunggu antrian dulu karena udah banyak juga yang mendaftar dan per negara itu punya kuotanya masing-masing. Di Indonesia sendiri, buat lo semua yang nggak tahu konteksnya, itu per tahun menurut Kementerian Agama, data Kementerian Agama, pemerintah hanya diperbolehkan memberangkatkan 221.000 orang per tahun. Sementara jumlah antriannya sampai saat ini itu 5 juta orang. Dan di beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 11 Juni 2025, kita mendapatkan kabar yang kurang enak dari dunia haji di Indonesia. Karena salah satu akun, nih gue pertama kali ngeliat beritanya itu dari akun Big Alpha, sebuah akun yang biasanya ngeberitain tentang ekonomi, sosial dan segala macam ataupun yang berhubungan hal itu di negara kita tercinta gitu ya. Terus kemudian setelah gue cross check lewat berita-berita yang lain, kayak misalnya berita dari CNN, Kompas, Republika dan juga Detik, ternyata benar ada wacana katanya Arab Saudi akan memotong kuota haji Indonesia sebanyak 50% untuk tahun 2026. Dan jika ini terlaksana, antrian terlama, kata perhitungan Big Alpha gitu ya, bisa berangkat pada tahun 2119. 94 tahun lagi. Imagine lu daftar haji di tahun ini, tapi lu berangkatnya 95 tahun kemudian. Siapa yang bisa memastikan lu bisa hidup sampai 95 tahun? Maksudnya rata-rata umur manusia itu 60 sampai 70 tahun coy. Kalau udah 80 tahun, 90 tahun berarti hidup lu tuh sehat banget gitu loh. Ini 94 tahun. Lu biasa daftar tuh paling 30-40 tahunan umur lu gitu ya. Berarti tinggal ditambah tuh 95 tahun. Berapa tuh? 135 tahun umur lu baru bisa naik haji. Dengan logika kayak gitu berarti haji itu udah gak accessible ya gak sih di negara ini kalau misalnya wacananya terjadi. Oke. Dan kita bakal bahas ini semua di video ngopi kesempatan kayak ini, gimana updatean dan kabar selanjutnya. Terus habis itu kenapa ini akhirnya bisa terjadi gitu loh. Kenapa ada wacana. Apa yang membuat Arab Saudi pada akhirnya memutuskan untuk memberikan sebuah wacana memotong kuota haji. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Sebelum mulai ngebahas ini, gue pengen sama-sama mendoakan dulu semoga orang-orang dan saudara-saudara kita yang udah daftar haji bisa dipermudah buat naik haji dan bisa dipermudah untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat amat bisa menyempurnakan gitu ya keislaman kita gitu. Dan semoga buat pemerintah benar-benar bisa negosiasi sampai pada akhirnya wacana ini nggak beneran terjadi. Ya, good newsnya adalah gue nge-record video ini di tanggal 12 Juni 2025. Ini beritanya ramai di tanggal 11 dan gue udah ngeliat kabar terbarunya. Udah ada berita dari CNN yang bilang kalau misalkan wacana pangkas kuota itu udah batal. Karena udah ada negosiasi sama badan penyelenggara haji. Fun fact aja, tahun ini itu adalah tahun terakhir Kementerian Agama mengelola proses haji di Indonesia. Tahun depan itu udah dikelola lagi sama badan yang baru namanya Badan Penyelenggara Haji. Nah tapi lu sempat penasaran gak sih? Kenapa Arab Saudi tiba-tiba kayak semacam ngasih warning ke Indonesia kalau misalkan kuotanya bakal dipangkas 50%? Nah jawabannya itu udah dikemukakan sama Kepala Badan Penyelenggara BP Haji, yaitu Pak Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, lewat berita Republika dengan judul Kualitas Penyelenggaraan Haji RI disorot, di mana perwakilan dari Arab Saudi bilang ke Indonesia, why do you bring people to death here? Kenapa lu membawa orang-orang untuk meninggal di sini? Ini sedih banget. Jadi kita bakal baca bareng-bareng gitu ya beritanya. Menurut Gus Irfan, pemerintah Arab Saudi menyoroti kualitas penyelenggaraan haji, khususnya dalam hal transparansi data kesehatan jamaah haji asal Indonesia. Kementerian Haji Saudi juga mempersoalkan jumlah jamaah wafat yang diduga lantaran mereka tidak dalam kondisi sehat saat berangkat dari tanah air. Nah kemudian beliau bilang kayak gini, ada yang meninggal bahkan saat masih dalam pesawat. Nah ini turn point-nya sampai pada akhirnya Arab Saudi pengen ngasih warning ke Indonesia. Di mana perwakilan Arab Saudi bilang, why do you bring people to death here? Kata Gus Irfan. Menurutkan ucapan seorang perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi dalam diskusi baru-baru ini. Dalam catatan Republika memang ada seorang anggota jamaah haji yang wafat saat sedang menumpang pesawat terbang dari Surabaya ke Madinah. Jadi beliau adalah almarhum Nyai Nur Fadilah dari Kabupaten Sidoarjo. Nah yang bersangkutan meninggal dunia di atas pesawat yakni 2 jam sebelum mendarat di Madinah. Saat ini, Kamis 8 Mei 2025 jenazah telah dimakamkan gitu. Nah, kemudian ada wacana potong kuota. Di mana Gus Irfan sendiri mengungkapkan kalau misalnya pemerintah Arab Saudi mewacanakan pemangkasan kuota haji hingga 50% di tahun 2026 mungkin sampai ke depannya. Bagaimanapun, ia menegaskan hingga saat ini kuota resmi haji untuk Indonesia tahun depan masih belum ditetapkan. Jadi masih ada dalam tahap negosiasi, di mana hasil tahap negosiasinya harusnya udah disampaikan lewat beritanya CNN nih.
Arab Saudi batalkan wacana pangkas kuota haji Indonesia gitu. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia katanya. Nah, kita bakal baca dulu alasannya kenapa gitu ya. Jadi biasanya kuota diumumkan segera setelah musim haji berakhir. Namun sejumlah dinamika dalam pelaksanaan haji membuat penetapan kuota tahun depan masih dalam tahap evaluasi. Ini sama kayak lu waktu pengen masuk ke universitas negeri gitu ya. Pasti ditentuin dari nilai dan juga kinerja alumni di sekolah lu gitu, di SMA lu gitu. Nah, haji juga kayak gitu ternyata. Ada wacana pengurangan kuota hingga 50% oleh pihak Saudi. Kami sedang melakukan negosiasi karena manajemen haji tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji. Ini yang udah gua kasih tau sebelumnya. Dia menjelaskan peralihan manajemen ini akan diikuti dengan penerapan sistem baru yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, khususnya dalam aspek pelayanan dan keselamatan jamaah. Amin. Nah, yang pentingnya di sini cuy, tidak hanya itu, Saudi pun mendorong pembentukan task force bersama dengan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Jadi ini mungkin hasil dari negosiasinya untuk pada akhirnya kuota yang gak dikurangin. Arab itu ya mendorong Indonesia untuk membuat kerjasama pembentukan task force itu kayak semacam badan pengawasan haji gitu, biar seenggaknya kualitas penyelenggaraan haji di Indonesia itu nggak benar-benar hancur banget gitu. Tim ini akan berfokus pada validasi data jamaah khususnya yang berkaitan dengan kemampuan fisik dan kesehatan mereka. Begitu pula dengan soal-soal pengelolaan logistik seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Gus Rifan mengungkapkan pemerintah Saudi juga akan memberlakukan sejumlah regulasi baru yang berdampak langsung pada Indonesia. Di antaranya adalah pembatasan jumlah syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji menjadi maksimal hanya 2 perusahaan. Akan ada pula pengawasan ketat terhadap standar hotel, porsi makanan, dan jumlah kasur per anggota. Nah, jadi poin yang ini, pembatasan jumlah syarikah ya penyedia layanan haji ini harus digarisbawahi gitu ya. Takutnya lu asal buat ngedaftar ke travel agent tertentu gitu, tapi pada akhirnya ternyata nggak dapat izin juga. Jadi harus benar-benar yakin banget kalau misalnya ini langsung dari badan penyelenggaraan haji gitu ya. Semua aspek layanan akan dikontrol bersama oleh Task Force Indonesia Saudi. Saudi juga menegaskan pelaksanaan denda atau fidyah hanya diperbolehkan di 2 tempat, yakni di negara asal jamaah atau melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan di Arab Saudi, yakni adahi pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi. Kayak gitu cuy. Jadi alasannya kenapa pada akhirnya ada wacana pengurangan kuota itu karena sistem penyelenggaraan Indonesia dinilai kurang bagus sama Arab Saudi. Turn point-nya itu adalah momen dimana ada jamaah gitu ya yang akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Di situ Arab Saudi langsung bilang kalau misalnya ini butuh evaluasi besar-besaran. Dan ya pada akhirnya setelah dinegosiasiin sama badan penyelenggara haji gitu ya, akhirnya wacana itu dibatalin. Terus kemudian ya kita berharap gitu ya, berharap mah nggak apa-apa kali untuk lembaga yang baru ini, bukan dari Kementerian Agama, bisa menyelenggarakan haji lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Biar seenggaknya orang-orang yang berangkat itu benar-benar bisa fokus dalam beribadah. Nah, kalau misalnya ngomongin soal haji sih banyak banget teman-teman gue yang dari luar negeri yang emang rekomendasiin kalau misalnya emang pengen ibadah haji kayak gitu, langsung aja lu buat keluarga negaraan dulu di luar negeri anjir. Soalnya kuota-kuota haji di luar negeri itu justru kayak lebih banyak dan lebih besar rasionya untuk lu bisa berangkat duluan gitu dibanding ke Indonesia. Kayak misalkan Jepang, terus Malaysia dan lain-lain. Soalnya kan gak bisa dipungkiri gitu, Indonesia negara keempat terbanyak di dunia gitu, jelas kita pada dempet-dempetan. Dan gue kaget loh, ada 5 juta orang gitu yang udah ngantri haji men. Kayak teman-teman gue, beberapa teman-teman gue udah ada yang daftar haji gitu. Dan emang kebanyakan ya mereka kayak yang dari daerah Jawa gitu ya, itu ada yang udah nunggu 30 sampai 40 tahun. Nah, fun fact-nya, ada temen gue, content creator juga, yang kemarin tuh harusnya naik haji karena udah didaftarin dari kecil. Cuman akhirnya kuotanya diambil sama orang tuanya gitu biar berangkat bareng-bareng. Gue gak harus ceritain ini, tapi itu lucu banget kalau pada akhirnya dia naik haji. Yang jelas sekali lagi buat lo semua juga yang nggak tahu, jadi setiap wilayah, setiap daerah itu kuota hajinya beda-beda. Lo bisa lihat sendiri gitu ya daftar waktu tunggu dan jumlah calon jamaah haji di seluruh Indonesia kayak gimana. Dari per daerah tuh beda-beda gitu ya. Di Sulawesi Utara bisa 17 tahun, Gorontalo 18 tahun, Maluku 19 tahun. Yang paling cepet, yang paling cepet ya daerah-daerah ini nih timur, Papua Barat 22 tahun. Nah, Jawa dan yang lain tuh bisa sampai 30 dan juga 32 tahunan. Kayak gitu. Nah, ironisnya adalah menurut opini gue, wacana pengurangan kuota 50% haji ini merupakan sebuah shock terapi yang begitu bermanfaat buat masyarakat Indonesia yang pengen naik haji anjir. Soalnya secara tidak langsung dengan adanya wacana ini, kita bisa mendapatkan penyelenggaraan haji lebih baik lagi buat kedepannya gitu loh.
Cuma sedihnya adalah kenapa yang ngeh duluan itu pemerintah luar negeri gitu. Pemerintah Arab Saudinya langsung, bukan pemerintah kita gitu. Bahkan udah banyak banget berita-berita gitu yang ngasih tahu kalau misalkan ya ada yang bisa ditingkatkan. Cuman syukurlah kalau misalkan pada akhirnya ini bisa makin mempererat tali silaturahmi antara Indonesia dan juga Arab. Terus semoga kedepannya wacana pengurangan itu bisa berubah menjadi wacana penambahan gitu ya. Amin ya, kita amin dulu aja lah. Yang penting seneng gitu orang-orang yang emang udah daftar terus habis itu waktu tunggunya berkurang. Yang jelas itu aja mungkin topik ngopi pada kesempatan kayak ini. Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan nyiapin gue selama beberapa menit. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dengan wacana yang 50% ini tiba-tiba dibatalin gitu ya. Alhamdulillah sepertinya nggak banyak orang yang jalan kaki lagi gitu ke Arab. Soalnya ngeri pak, udah sampai Afghanistan tiba-tiba nggak bawa AK-47 disuruh balik lagi gitu kan, gempor ya nggak sih. Sekali lagi thank you banget, jangan lupa like, itu yang mungkin dari gue, sampai jumpa.